Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan dulu, namaku Ardi Zafirul, bisa kalian panggil Kak Argi. Aku yang bakal ngisi pertemuan kali ini ya. Karena siapa? Orasinya itu lagi belum bisa hadir, jadi aku yang ngisi. Wait, aku share screen dulu. Eh, udah ya, kelihatan belum share screenku? Kasih react dong, jempol atau apa gitu, biar aku tahu. Oke. Ada yang masih ingat kemarin pelajarannya apa? Halo, halo. Kok diem-dieman gini nih? Oke, kalau gitu. Kemarin lu masa masih looping? Looping. Hmm. Bukannya ini pembersihan data sama feature engineering ini. Oh ya, bener ya berarti. Berarti kita sekarang masuk ke pembersihan data sama feature engineering. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, untuk apa sih kita memerlukan analisis data? Nah, jadi yang pertama, kita itu perlu untuk memunculkan ide produk untuk pasar baru. Nah, jadi salah satu output dari analisis data itu memunculkan ide. Terus kita mengasih data dari pasar itu. Setelah itu kita menunjukkan loh keunikan ide dari apa yang telah dihasilkan dari data itu. Nah, gimana cara mempersiapkan? Yang pertama, kita adalah harus memilih kumpulan data. Jadi kita harus punya dataset. Oke. Dari dataset itu yang kita bakal analisis. Terus langkah kedua, kita menganalisis data dan mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis tentang prospek pasar yang dipilih. Nah, jadi langkah kedua itu kita menganalisis tuh dari kumpulan data yang tersedia. Nah, yang ketiga kita menyiapkan presentasi. Setelah itu kita bisa presentasikan ide yang kita dapatkan dari analisis data. Jadi kita nggak membuat ide itu nggak asal bikin, tapi berdasarkan data yang sudah kita analisis. Oke. Kita langsung aja ke materinya karena hari ini agak banyak nih. Nah, kita masuk ke pembersihan data. Nah, pembersihan data adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan ketidakkonsistenan data untuk meningkatkan kualitas analisis lebih lanjut. Biasanya ini, kayak misalkan di sini ada tipe datanya itu objek, tapi di sini ada float. Nah, ini yang perlu kita eh, apa namanya? Bersihkan datanya. Nah, selain itu, biasanya di dalam data itu banyak kolom-kolom yang kosong. Nih, ada 108.840 semuanya. Tapi di rating ini non nol itu maksudnya kan berisi kan. Jadi di semua kolom itu udah ada
10.840. Nah, di rating ini ada 9.366. Berarti ada lebih banyak data yang nol di rating. Angka nol ini atau nilai nol ini yang bakal kita bersihkan. Nilai nol atau kalau di Python kita sebutnya none atau number adalah data kosong atau hilang. Pernyataan tentang fakta yang mananya tidak diketahui. Itu ya. Nah, nilai kosong ini tidak mungkin pengguna beberapa metode analisis data. Kayak kan misalkan kita kalau mengalikan atau membuat rata-rata itu nggak bisa ada nilai yang kosong. Harus kita ganti nih. Mereka tidak mengizinkan Anda memvisualkan data karena ada nilai kosong. Ini udah aku record kan? Oke. Bagaimana cara kita menemukan nilai kosong dalam kumpulan data? Nih, Pandas menggunakan notasi none. Nih, not a number atau bukan nomor. Dengan kita bisa menemukan dengan none ini. Kalau kita, nilainya none berarti itu nilainya kosong. Itu ya. Nah, terus kita punya fungsi is-null. Is-null ini buat apa? Is-null ini untuk mengambil data yang isinya nol atau kita sebut none tadi. Oke. Nih. pd.isNull. Jadi kita kalau misalkan kayak gini, kita bakal ngambil data-data yang kosong itu mana aja. Anda dapat memeriksa nilai kosong baik variabel tunggal maupun struktur data. Series dan data frame. Nilai yang diuji diteruskan ke fungsi sebagai argumen. Ini cara untuk kita mendapatkan fungsi nol dari suatu kolom. Kalau misalkan kita cuma pd is null terus kita isikan nama data frame-nya, itu kita bakal ngambil semua data nol di data frame itu. Kalau kita kasih nama kolomnya, jadi dia bakal nampilin data nol dari kolom itu. Nih, ini yang kita mengambilkan seluruh data frame. Ini yang menampilkan setiap kolom rating. Kalau false ini berarti dia terus kita cara mencari aplikasi yang belum di rating dari sebuah data frame ini data frame Google Play ya. Kalau ada aplikasi yang belum di rating itu kita bisa pakai df pd.isnull terus df lagi rating. Nah, ini bakal memunculkan aplikasi yang belum di rating. Tuh, teman-teman. Nah, selain ada isnull, kita punya filna. Fungsi filna ini digunakan untuk mengganti semua nilai kosong dalam kumpulan data dengan konstanta yang ditentukan. Jadi isinya pasti sama, konstanta, jadi sama. Nah, di sini cara penulisannya itu kita pakai nama data frame, nama kolomnya, terus kita pakai nih titik filna dalam kurung. Di sini kita isikan nilainya apa. Kita mau isi kolom yang kosong pakai apa? Itu di sini. Terus kita bisa pakai ini plus sama dengan true. Ini opsional aja buat dan simpan perubahan data frame asli. Kalau nggak salah, kalau di Pandas 3 itu udah nggak bisa pakai ini plus sama dengan true. Jadi cuma filna terus isinya nilai aja. In plus true-nya ini nggak usah diisikan. Itu. Nah, misalkan kita ganti nilai kosong itu dengan nilai 1. Min 1. Nah, ini caranya. Oke. Kita bisa pakai gunakan metode info untuk mencari nilai-nilai yang
Info ini udah diajarkan ya kalau nggak salah minggu kemarin. Upload. Nah, ini tadi kan data rating ada 9.000 sekian yang non nol. Sekarang udah jadi 10.840. Itu guys. Jadi di sini udah full. Semuanya ada nilainya. Nah, selain ada fill-na, ada juga drop-na. Drop-na ini untuk menghapus semua baris dari data frame yang berisi setidaknya satu nilai kosong. Jadi dia bakal menghapus baris yang isinya itu ada salah satu kosong atau lebih. Dia bakal menghapus. Tapi ini metode ini tuh jarang dipakai karena nggak disarankan kita menghapus sebuah data. Nah, terus ini kita coba nih. Ada tipe data. Kalau manakah yang tidak dapat langsung diubah dari teks menjadi angka, nih, di sini ada size, install, sama place ini nggak bisa dijadiin angka. Karena apa? Karena di sini masih bentuknya string. Bentuknya masih ada hurufnya. Ini ada M-nya, ini ada karakternya, ada komanya, di sini ada karakternya juga. Jadi ini nggak bisa langsung diubah. Nah, gimana caranya ngubah? Kita nggak boleh nih ada ini. Jadi kita harus hapus dulu. Selanjutnya kita punya metode apply. Apply ini untuk berkali dia ini memproses data dari data frame yang ditentukan sebagai parameter ke metode. Nah, ini buat mengubah. Oke, selanjutnya kita langsung aja ngerjain di platform. Oke, teman-teman bisa langsung ngerjain platform di back office kalian masing-masing. Ada dua tugas di sana. Itu menggunakan satu data frame yang sama. Jadi nanti lanjutkan aja untuk yang nomor 2. Kalian bisa share screen ya buat ngerjainnya. Share screen yuk semuanya. Ini mana nih yang lainnya? Nah, ini udah dipakai.
Ya, eh, langsung dikerjain aja. Kalau perlu bantuan nggak? Atau mau aku contohin dulu? Oke, aku bakal contohin dulu untuk setiap soalnya. Tapi aku nggak pakai VS Code ya, aku pakai Google Colab. Di sini ada yang pernah pakai Google Colab nggak? Coba pakai headset Anthony, pakai headset atau apapun itu, atau pakai speaker eksternal. Oh ya kan, nggak bisa dengar ya? Ya Allah. Oke, kita pakai yang namanya filenya apa tadi? Google ya. Tapi di sini aku udah ganti pakai namanya file.csv karena aku nggak mau nulis nama filenya panjang-panjang. Soal pertama, cari tahu kolom mana yang memerlukan pembersihan data. Nah, di sini kita import dulu pandas.
Terus kita baca filenya, kita run. Nah, dari sini kita tahu ya, soalnya apa tadi? Melakukan pembersihan data. Kita skip aja yang ini, terus langsung aja yang nomor 2. Berapa banyak aplikasi dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat NaN? Tidak memiliki peringkat. Ah, berapa banyak aplikasi dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat? Tidak bingung nih. Nah, jadi intinya di sini kan berapa banyak aplikasi yang sudah di rating atau yang belum di rating. Jadi kita gunakan apa? Is null kan. Nah, di sini kita bisa pakai PD, kita simpan di dalam variabel nggak apa-apa. Sini non ratings count. Nah, kita simpan di PD terus is null data rating. Ini untuk mencari kan, untuk mencari data ratingnya. Nah, supaya kita tahu berapa jumlahnya, kita tambahin sum. Sini kan yang ditanya itu kumpulan data yang tidak memiliki peringkat atau yang kosong. Berarti kan berapa banyaknya itu berarti jumlahnya. Nah, ada 1474. Waduh, kenapa tuh? Oke, ini udah berhasil. Terus lanjut ke nomor 2. Ganti nilai peringkat NaN atau yang kosong untuk aplikasi tersebut dengan nilai -1. Jadi kita pakai filna. Oke. Dari data rating yang kosong kita isi dengan filna itu dengan -1. Nah, berarti kan dia nggak menghasilkan output apa-apa. Tapi ketika kita coba cek, kan ini tadi ada 1400 sekian yang nol. Tapi sekarang kita cek, nah hasilnya nol. Karena yang bernilai true kita udah isi dengan filna. Tuh teman-teman. Terus lanjut nih, yang ini udah ya. Yang di sini tentukan nilai ukuran lain, yaitu size, yang disimpan dalam dataset selain kilobyte dan megabyte. Ganti dengan -1. Jadi di sini intinya dia ketika ukurannya bukan kilobyte atau megabyte, itu diganti dengan -1. Maksudnya gimana tuh? Gak sengaja nge-skip. Itu ini baru bermasalah. Kita ganti yang selain kilobyte dan megabyte. Nah, di sini kok nggak jadi? Dengan cara kayak gini. Kita ini size ketika bukan megabyte sama kilobyte, kita replace tuh. Ini kan kita simpan di sini invalid size, kita cari, kita ganti dengan -1. Kita pakai replace. Itu guys. Nah, soal selanjutnya
kita konversi ukuran aplikasi ke format angka atau float, karena mungkin ada yang koma-komaan. Jadi di sini ukuran semua aplikasi harus diukur dalam megabyte. 1 megabyte itu 1024. Kita pakai function convert size-nya di sini. Ya, ini apa namanya? Fungsi dasar ya. Pasti udah bisa nih pakai elif elif. Kita ganti dari kilobyte ke megabyte gitu. Harusnya nggak jadi persoalan lah kalau yang ini. Nah, selanjutnya berapa ukuran maksimum dari aplikasi itu? Kita pakai gunakan function yang namanya max. Itu ya. Oke, itu dulu nomor satu. Kalau yang bingung, boleh screenshot aja dari nomor sini. Ada di chat ya nomor satu.
Mana tuh yang error? Nah, errornya apa errornya? Coba lihat codinganmu. Bawah dikit, bawah lagi. Nah, itu kamu nama functionnya sama yang manggilnya beda. Convert size yang di atas nama functionnya convert size values. Udah bisa belum tuh? Sip, lanjut. Nah, sekarang udah 17.50. Kita break dulu buat break maghrib ya. Sampai 10 menit. Sampai jam 18.00.
Halo, halo. Kak, ini kok yang mana tuh Sadewa? Saya share screen ya, Sadewa. Share screen dong. Yang mana tuh errornya? Oh, nggak muncul data maksudnya. Coba lihat sampai mana kamu ngetiknya. Muncul ya. Macro size. Sampai mana tuh? Loh, kalau di print bisa nggak kalau di print? Nggak bisa ya. Yang lain muncul nggak? Jarang pakai VS Code misalnya. Oke, itu juga. Nah, itu muncul. Itu perlu di kalau di VS Code perlu print nggak? Kayaknya enggak. Enggak kan? Seingatku juga enggak. Aku jarang pakai VS Code soalnya kalau data ini analisis. Kenapa ya nggak muncul ya? Yang lain, maksud coba kamu mm, mm, mm. Dari atas nggak muncul ya Sadewa? Iya nggak muncul dari awal. Waduh. Mm, mm, mm. Tapi nggak ada error ya. Paling males tuh gitu ketemu error. Kalau error nggak tahu dah, soalnya nggak ketahuan. Iya, paling males tuh ketemu error yang nggak muncul errornya. Coba kamu run yang nomor 7 itu masih bisa muncul nggak? Yang sampai line 7 aja. Nggak muncul juga. Hmm. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kamu gimana? Kalau sebelumnya bisa di run. Kayak gini juga kan tapi Apa maksudnya? sintaknya. Maksud, Iya kayak gini. iya, kenapa ya nggak bisa ya? Makanya Bentar, bentar, bingung bentar. juga.
Tak cari info. Kalau error muncul nggak? Coba kamu errorin apa gitu. Errornya muncul nggak? Muncul Kak. Coba-coba. Ah, ah, ah. Coba kamu kasih print, bisa nggak? Di bagian mana? Yang mau ditampilin. Tuh kasih yang lain sebelasnya tuh. Non setting kan. Nah, itu muncul kan. Berarti Jadi harus pakai print semua. ya harus pakai print semua. Ini kenapa? Ada tulisan error ini. Oh, jawab tadi lah. Enggak, itu yang tadi. Oh, Iya. alah. Oke, 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 aman. Tapi bingung ini kalau misalkan pakai print semua penulisannya gimana? Ini aja, yang itu, yang kan ini di sini coba bentar ya. Jangan di apa? Jangan di slide. Ini kan inisiasi variabel ini kan, ya nggak? Iya. Nah, ini fungsinya tuh buat ngeprint sebenarnya. Oh, ini buat ngeprint. Ya, sebenarnya gitu. Semuanya gitu. Yang ke bawah, paling bawah juga gitu. Nah, itu juga pakai print. Sip. Kalau yang ini gimana? Yang mana? Yang lain Oh, itu emang nggak 16. ada
Emang nggak semuanya ada outputnya. Kan yang dibutuhin outputnya nggak semua. Berarti cuma tiga itu doang. Ya. Ini kah outputnya? Mm-mm. Tapi ini outputnya bener ini kak 14740 sama 99. Bener, bener, bener. Itu outputnya. Thank you kak. Yuk, nanti kalian langsung aja eh, lanjutin ke tugas dua aja ya. Kalau udah yang udah selesai.
Sambil share screen dong guys. Ini aku nggak ngapa-ngapain nih, gabut nih. Kalian share screen dong, kerjainnya. Ini kira ngerjain nomor 2 ya? Oke. Nomor 2 itu nggak bisa kamu gitu, kira. Harus disambungin sama yang nomor satu. Nggak bisa langsung. Jadi kamu paham kan? Ya wes. Yang lain juga ya. Jadi yang nomor 2 itu kamu kopas dulu yang nomor satu, terus tambahin jawaban nomor 2. Ini kira udah ngerjain nomor 2 tapi nomor satu belum dikumpulin ya. Nomor satu itu dikumpulin beberapa, ada 3 soal kalau nggak salah. Setiap soal tuh dicentang, jangan nomor satu aja. Semuanya juga gitu ya. Jadi yang nomor satu itu ada beberapa soal yang harus dicentang, biar terhitung mengerjakan. Nanti kalian ngerjain semua tapi nggak dicentang, nggak ngerjain. Yang mana, Kira? Oh, yang itu. Oh, bentar-bentar. Aku kemarin itu emang agak ini. Terus siapa nih? Paksa. Kak, kayaknya error, Kak. Yang mana nih yang error?
Return as yang mana tuh yang error? Coba. Oh, kamu berarti belum melakukan konversi. Bukan konversi sih. Itu kan kamu mau ngubah dari string ke float. Sedangkan float itu nggak boleh ada karakter. Dia cuma angka aja. Dan kalau ada titik, dia dianggap koma. Sedangkan kamu di situ masih ada dolar. Jadi kamu harus melakukan yang mana? Yang replace tuh. Hmm. Oh, replace tuh nggak boleh spasi dong. Itu kamu nggak ke replace itu. Ini loh. Jangan ada spasi. Habis titik, jangan ada spasi. Ini juga. Ini juga. Tuh, jangan ada spasi. Ini loh. Itu kan ada titiknya tuh. Jangan ada spasinya. Ini lagi. Ya, coba. Masih ya? Ntar. Hmm. Ini kena spasi juga. Nah, itu profitmu kecil, gede, kecil, gede. Oh, itu gede nggak sih? Oh, ya udah gede. Oke, install. Oke. Coba. Coba lagi. Masih error nggak? Nah, udah kan? Yang mana Keira? Oh, itu ada di codinganmu loh jawabannya. Coba lihat di soal. Di soal kan ada tuh jawabannya. Bentar. Nah, yang di nomor satu, di nomor pertama. Enggak sih, kedua sih.
Di nomor satu itu, loh, kok hilang? Nah, itu, coba, coba kamu ke bawah. Loh, kok hilang? Itu loh, yang nomor, nah, itu kan ada berapa banyak aplikasi dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat? Jawabannya itu. Coba kamu cari di codingan, mana yang menampilkan itu. Eh, clue-nya itu pakai Isnul. Hah, kok satu? Enggak dong. Oh, kamu karena nggak ngeprint. Belum di print tuh, Isnul yang pertama. Isnul itu kan ada dua kali. Isnul yang pertama itu fungsinya untuk ngecek. Itu belum di print. Rajif, pokoknya kamu kalau nggak apa kamu ngikutin yang aku kirim tadi terus nggak error, harusnya bener sih. Tapi kalau aku udah bantu codingannya, tapi kalian tetap harus anu ya, harus tetap dipelajarin apa maksudnya dari baris tiap barisnya itu, supaya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kalian bisa jawab itu guys. Oh ya, nomor 4 ini aku bantu deh. Nomor 4 itu nggak jelas juga itu.
Nomor tas yang nomor satu udah aku kirim semua ya di chat. Oke guys, perhatiin aku dulu ya. Oke, semuanya perhatiin aku dulu. Karena ini udah jam lebih dikit. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Pas tugasnya ini diselesain, dilanjutin aja kan aku udah bantuin. Di chat semuanya, ada di chat semua itu. Bisa kalian lihat ya di chat. Ini aku nggak end nih nanti. Oke, selamat berjuang, selamat menyelamatkan, menyelesaikan teman-teman, diselesaikan pokoknya. Terus nanti setelah diselesaikan kalian pahamin apa sih maksudnya gitu. Jangan cuma disalin, biar kalian ngerti, oke? Biar nggak sia-sia kalian ngerjain ini. Ya teman-teman. Oke, selamat malam.